Haleluya. Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu GPDI New Life Church Chicago. Kembali lagi bersama kami. Sebelum kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan, Tuhan Yesus. Karena berkat-Mu kami dapat kembali berkumpul di sini, Tuhan Yesus, untuk memuliakan dan menyembah nama Tuhan, Tuhan Yesus. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Mari semua kita yang percaya kita katakan sekali lagi. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Sekali lagi kita katakan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya Yesus. Urapanmu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kita sembah Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Amin, amin. Yes Lord. Urapanmu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan.
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu, sekali lagi kita katakan lebih keras lagi saudara. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu Tuhan, denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus, kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Sudah siap memuji nama Tuhan? Ya, kalau sudah siap coba tolong katakan sudah siap memuji nama Tuhan sama ini, sama depan belakang. Wah. Siap. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia apa? Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semuanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Semuanya serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Lebih keras lagi saudara. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia apa? Dia luar biasa,
perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi saudara, kita katakan lebih keras lagi ya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih semangat dalam memuji nama Tuhan, saudara? Mari kita nyanyikan lebih keras lagi. Yang bangkit dan hidup. Semuanya kita katakan. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semuanya. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Semua bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Keselamatanku yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua kita yang percaya kita katakan. Bersorak,
Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu buah pujian lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Semua kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Yes Lord. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Semua kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali kita katakan dan saya serahkan kepada Pastor Martin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk nyawa-Mu Tuhan, yang selamatkan kami, yang menangkan kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Jesus, we worship you, we worship you. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Just want to worship you. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Gak ada kata yang lain bisa kami ucapkan selain thank you Jesus. Gak ada kata-kata lain yang mampu kami panjatkan kepada Tuhan selain terima kasih Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan, karena darah yang tercurah, karena nyawa yang Kau berikan, kami bisa ada sampai hari ini Bapa. It's all because of you Jesus. Semua karena Tuhan. Bahkan kami bisa melayani hari ini, it's all because of you. Bukan karena hebat, gagah, talenta, suara, permainan musik. No, it's all about you Jesus. Kami bersyukur kami bisa beribadah. Mungkin di bagian belahan dunia, di tempat lain mereka gak bisa ibadah karena keterbatasan tempat, keterbatasan teknologi, apapun yang mereka gak bisa, tapi kami bisa. And it's all because of you Jesus. Gak ada kata yang lain bisa kami ucapkan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. We proud that we have God like you Jesus. Maka hari ini Tuhan berbicaralah kepada kami, supaya kami bisa dapetin sesuatu. Karena kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Karena kalau kami datang dengan kerinduan, kami pasti pulang bawa sesuatu. Berbicara kepada hamba-Mu pada pagi hari ini Bapak, supaya apa yang Ia katakan pada pagi hari ini bukanlah yang Ia pikirkan, tetapi Roh Kudus yang menuntun. Roh Kudus yang menjaga setiap perkataan demi perkataan. Karena kami percaya apabila semua bersumber daripada Engkau, setiap perkataan yang terucap akan memberkati, mengubahkan, dan memperbaharui kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bless us, berkati kami, berkati kami. Hanya dalam satu nama kami siap untuk menerima firman Tuhan, itu nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang di rumah pun yang di sini boleh nggak berikan tepuk tangan buat Praise and Worship Team yang luar biasa, saudara-saudara. Wow. Thank you. Anda boleh duduk semuanya. Thank you guys. Thank you banget. Asik banget ya. Wow, saya jadi kangen ke Jakarta, saudara-saudara. Saya tadi berasa ini di mana nih ya? Oh, ternyata di Amerika, saudara-saudara. Saya bersyukur karena biasanya karena waktu, jadi makanya cepet-cepet kalau orang-orang di Amerika tuh ya cepet. I'm sorry, ya cepet-cepet ibadahnya. Tapi saya percaya hari ini, kita senggol-senggolan mulu dari tadi. Kita barusan minal aidin wal faizin. Sorry dikit-dikit sorry. Ada yang lewat lagi nggak? Sorry lagi nih.
Oke, anyway, buat saudara-saudara semua, saya bersyukur bisa ketemu saudara-saudara semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Nama saya Martin Sunardi. Saya bersyukur akhirnya ya, Pastor Jemli kita ketemu juga ya. Luar biasa setelah melihat Pastor Jemli ada di Facebook dan melalang buana di internet saudara-saudara, akhirnya bisa ketemu dengan Pastor Jemli dan Ibu Gembala dan juga pelayan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Boleh tepuk tangan buat gereja ini saudara-saudara. Wow. Saya dikasih tema hari ini oleh gereja GPD New Life of Church saudara-saudara di sini, Striding with God. Saya bersyukur dikasih tema ini saudara-saudara karena akhir-akhir ini kita perlu banget Tuhan untuk menuntun langkah kita. Akhir-akhir ini kita perlu banget Tuhan untuk mendirect kemana kita mau pergi. Karena kita gak bisa pergi kemana-mana sendirian. Kita bisa tersesat. Kita bisa gak ngerti kita bisa pergi kemana. Tapi hari ini bersyukur ada tema ini saudara-saudara. Saya percaya tema ini bisa ada semua gara-gara ketajaman daripada Bapak Gembala kepada dengan Tuhan. Ya, Striding with God. Sebelumnya mari kita sama-sama buka dulu satu ayat Yohanes 20 ayat 29 saudara-saudara. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29 kata-katanya begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, ini kata-kata yang aneh yang Yesus ucapkan. Kenapa? Karena orang dunia gak bisa terima ini semua. Orang dunia tuh perlu lihat baru mereka percaya. Bahkan kita nih di sini ada yang pesan Uber Eats atau di Indonesia GoFood gitu ya. Itu pasti perlu ngelihat dulu fotonya baru kita mau makan. Bahkan kita di restoran setiap kali kita mau makan di depan ada buku menu dulu. Makanya jasa sekarang fotografer untuk foto makanan itu mahal ya minta ampun. Mahal sekali. Kenapa? Karena mereka mesti kasih foto yang sangat menggugah selera, saudara-saudara. Makanya setelah kita ngeliat, kita tergugah, kita baru mau cobain. Tapi firman Tuhan katakan di sini saudara-saudara, ini berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini gak bisa diterima saudara-saudara. Bagi orang dunia saudara-saudara percaya kepada Allah atas segala pemeliharaannya dalam situasi yang baik itu mudah. Gampang untuk diaminin. Tetapi waktu segala sesuatu tidak memihak kepada kita, kita susah loh. Kita susah untuk bisa percaya. Makanya Kitab Mazmur 34 ayat 9 ngomong begini saudara-saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Salah satu teman baik saya namanya Frankie C. Hombing saudara-saudara. Dia tulis lagu ini. Coba minta di G bro. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang di rumah yang di sini sama-sama katakan, come on. Kecaplah dan lihatlah, oh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, that's right. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kata-kata ini mudah kita untuk nyanyikan. Kata-kata ini mudah untuk kita ucapkan. Tetapi gak semudah melakukannya. Saya satu ketika, bukan berseteru ya, saya pernah komplain sama satu pencipta lagu saudara-saudara. Senior. Anak kemarin sore berani ngomongin senior. Kurang ajar ya saudara-saudara ya. Tapi yang saya bilang ini, saya ngomong sama dia itu biblical. Matius 21 ayat 22 bilang begini. Apa saja kamu minta dalam doa dan kamu kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, one day saya ketemu pencipta lagu, mujizat itu nyata. Ko Jonathan Prawira, saudara-saudara. Kita satu panggung, kita pelayanan sama-sama. Saya komplain sama dia, lu salah bikin lirik lagu. Kurang ajar ya, saudara ya. Anak kemarin sore ya,
Ya baru udah dia ciptain lagu banyak dan keren-keren, jadi berkat banget di seluruh dunia saudara-saudara. Tapi berani saya kasih tahu, kurang ajar. Kenapa saya komplain? Karena lewat ayat yang barusan saya bacakan untuk saudara-saudara semua, ini gak sejalan liriknya. Lagunya seperti, minta lagi, DJ lagi boleh bro? Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya gak tahu saudara-saudara ada yang concern gak sama lirik lagu ini? Saya concern saudara-saudara. Kenapa? Karena kata-kata di lagu ini ditulis percaya dulu baru berdoa. Ini berbeda dengan Matius 21 dan 22. Dan apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa dulu baru percaya, maka kamu akan menerima. Tapi di lagu ini tulisnya apa? Percaya dulu baru berdoa. Ya saya dengan gagah berani saudara-saudara, merasa ngerti saudara-saudara, saya udah baca firman Tuhan, saya samperin dia, saya bilang kamu salah bikin lirik lagunya. Terus saya bilang tenang Tin, tenang, duduk sini, duduk. Ya, duduk. Kamu tahu gak kenapa Koko tulisnya tuh percaya dulu baru berdoa? Perkataan dia kemarin saudara-saudara bikin saya bertobat sampai hari ini. Dia bilang begini, seringkali kita cuma jago doa, kita gak jago percaya. Seringkali kita cuma jago minta, tapi kita gak punya iman dengan apa yang kita minta itu. Wow, saya nangis suatu dengar itu saudara-saudara. Karena seringkali betul, kita hanya jago minta, kita hanya jago doa, tapi sebetulnya kita tidak menghidupi apa yang kita minta kepada Tuhan. Makanya hari ini saudara-saudara, firman Tuhan katakan di Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah, rasakan dulu iman itu, percaya dulu sama Tuhan, dan kau akan melihat hasilnya. Dan hari ini saudara-saudara saya mau ajak kita sama-sama belajar. Kenapa kita gak bisa melangkah dengan Tuhan? Kenapa kita gak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Ada 3 hal yang saya mau coba ajarkan, bawa untuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, kenapa kita gak bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan? Karena kita merasa doa kita gak dijawab Tuhan. Karena kita ngerasa doa kita gak dijawab sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang berkhotbah di sebuah gereja saudara-saudara di Jakarta. Saya kasih judul point of view, sudut pandang. Seringkali waktu kita lagi sakit kita suka komplain sama Tuhan. Bahkan one day saya lagi sakit ya, masuk rumah sakit saudara-saudara. Ada seorang ibu-ibu datang nyamperin saya bilang mendoakan. Saya senang banget ya. Karena di rumah sakit kan orang biasanya bosan sendirian. Tiba-tiba ada yang nyamperin saya mau doain, saya senang luar biasa. Tapi setelah mau didoain saya ingat banget ibu-ibu itu ngomong apa. Sampai hari ini saya gak pernah lupa, dibilang ini, Dek, kamu bikin dosa apa sampai kamu sakit? Hah? Bikin dosa apa sampai kamu sakit? Berarti kalau kita sakit kita apa? Dosa. Come on. Masa sakit itu pasti dosa? Enggak. Memang betul di Alkitab ada. Karena kita ngelakuin dosa Tuhan kasihkan sakit penyakit. Benar. Tapi enggak semua dong sakit. Di sini ada yang pernah COVID gak? Ada. Berarti dosa enggak? Ya enggak lah. Masa sakit dosa? Yang bener aja. Belum tentu kayak begitu ceritanya. Tapi dengar baik. Banyak dari kita yang sakit. Dan kita doa sama Tuhan, Tuhan gak sembuhin, kita langsung ngerasa Tuhan gak jawab doa kita. Ada yang mau punya anak, bertahun-tahun mau punya anak, Tuhan gak kasih anak. Semua saudara-saudara tentang bicara soal persiapan. Kalau Anda gak siap dengan apa yang Anda minta, it's not gonna happen. Gak akan terjadi. Makanya sebelum Anda minta sama Tuhan, Anda siap dulu. Karena kalau andanya gak siap, Tuhan kasih akan berantakan semuanya. Maka yang pertama yang gak bisa kita lakukan untuk bisa berjalan dengan Tuhan, waktu Tuhan gak jawab doa kita. Yang kedua, karena kita insecure. Rasa gak aman bikin kita jadi gak percaya dan kita gak bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Pandemi kemarin bikin kita semua jadi ragu, apakah Tuhan ada. Pandemi kemarin bikin kita ragu apakah kita bisa survive atau enggak. Bayangin saudara-saudara, saya memang kurusan saudara-saudara dari terakhir saya ketemu Irene di gerejanya di New Jersey saudara-saudara. Tetapi bikin saya gak sampai cungkring banget saudara-saudara. Gak sampai begeng banget. Ya, gak mungkin ketiup angin terbang. Enggak, buktinya apa? Sampai sekarang saya
Saya tadi bilang sama Ibu Gembala sama Irene juga dengan Bapak Gembala. Ini tadi sebelum ke Amerika masih bisa dikancing saudara-saudara. Masih bisa nih dikancing. Sekarang udah gak bisa dikancing. Kenapa? Karena orang-orang di Amerika mengasihi saya saudara-saudara. Saking mengasihi mau bikin saya gemuk lagi saudara-saudara. Intinya apa saudara-saudara? Tuhan tetap pelihara kok. Tuhan tetap pelihara. Jadi rasa insecure itu harus kita buang aja. Justru firman Tuhan katakan 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kitanya selalu ngerasa kuat, percayalah kekuatan yang Tuhan mau coba kasih kita gak bakal kita bisa kita rasakan. Maka seringkali kita sengaja dipojokin, sengaja disudutkan supaya kita bilang kita gak bisa kemana-mana. Dan disitulah kekuatan dari Tuhan harus bisa kita rasakan. Pandemi ini ada buktinya kok, saudara. Banyak orang jadi ragu, banyak orang jadi bingung akan apa yang terjadi, tetapi tetap Tuhan pelihara. Yang ketiga, kenapa kita gak bisa melangkah dengan Tuhan? Yang ketiga karena kita terlalu fokus sama masalahnya. Saya jadi ingat cerita waktu Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara. Kalau Anda informasinya, kalau Anda baca kitab Matius pasal 14, Yesus lagi bersedih karena Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Gak ada satupun seorang sahabat yang bahagia. Lu punya sahabat gak bro? Punya dong. Kalau sahabat lu meninggal, lu happy gak? Yes, akhirnya dia mati gitu. Kayak begitu gak? Gimana kalau lu punya sahabat atau dia tahu dia meninggal? Sedih dong. Begitu juga dengan Yesus saudara-saudara. Dia sedih. Matius 14 ayat 13 tuh ngasih tahu bahwa dia lagi bersedih, dia pengen menyendiri, mengasingkan diri. Tetapi dia ngeliat ada orang banyak datang menyampiri dia untuk diberkati, untuk disembuhkan. Bukan Yesus namanya kalau dia gak perhatian sama orang. Kalau saya jadi Yesus bilang ini, please give me some privacy. Saya lagi sedih, I need alone. Saya perlu sendiri. Tapi enggak loh, Tuhan kita keren. Tuhan kita, firman Tuhan katakan dia tergerak oleh belas kasih dan menyembuhkan mereka semua. Bukan cuma itu doang, bukan cuma itu doang. Dia kasih makan 5.000 orang. Gak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti kira-kira berapa orang tuh? Banyak. Kalau taruhlah semua punya istri satu. Ya, taruhlah semua punya istri satu. Berarti suami dan istri 5.000 tambah 5.000 berarti berapa? Kalau hitung-hitungan jago di sini semua memang ya saudara-saudara ya. Oke, anaknya, nah anak zaman dulu itu nggak cuma 1 2 saudara-saudara. Berapa? Banyak. Papa saya anak pertama dari 13 bersaudara. Saya bayangin emak saya atau nenek saya itu pas ngelahirin gimana. Yang pertama keluar, 2, 3, 4, 5. Udah keluar begitu aja. Saking terbiasa melahirkan saudara-saudara ya. Saking terbiasa melahirkan tuh. Keluar, jadi kan mungkin yang ke-13, anak ke-13 itu mungkin udah keluar kamu gitu loh. Mungkin seperti itu. Kebanyakan terlatih pak, dia terlatih gitu. Apalagi zaman itu anaknya katanya banyak yang minta ampun. Oke, taruhlah mereka ke program Pak Soeharto, 2 anak cukup. Ya, berarti Ibu malah kenapa bu? Punya pengalaman bu? Kenapa? Gitu ya bu, langsung udah keluar gitu. Taruhlah mereka semua ikut program Pak Harto lah, 2 anak cukup. Berarti 10.000 tambah berapa? 10.000, berarti Yesus kasih makan berapa orang? 20.000 dan itu masih kira-kira, saudara-saudara. Sisanya 12 bakul penuh. Tapi gak beres sampai situ. Setelah mereka selesai diberkati, Yesus suruh murid-muridnya pergi duluan naik perahu. Ya dong, Yesus sendirian berdoa. Terus kira-kira jam 3 malam, saudara-saudara, Yesus datang menghampiri mereka. Zaman itu belum ada speedboat. Belum ada. Zaman itu belum ada helikopter yang turun Yesus gitu ya. Tapi Tuhan kita keren. Caranya gimana? Dia jalan dong di atas air, gokil ya Tuhan kita ya. Dia jalan loh di atas air loh dengan pedenya. Tapi kurang ajar, murid-muridnya bilang dia, ih setan, kurang ajar ya. Saya kalau jadi Yesus saya tersinggung saudara-saudara. Masa guru dikatain setan? Memang murid-murid kurang ajar. Ada satu murid yang paling kurang ajar apa saudara-saudara? Namanya siapa? Petrus. Kalau memang itu benar engkau, suruh aku ke sana. Ih, kurang ajar, nyuruh-nyuruh gue. Tapi emang Tuhan kita keren. Tuhan bilang gini, datanglah. Ini yang saya mau cerita sama saudara-saudara semua. Waktu Petrus fokus kepada Yesus, apa yang terjadi? Dia jalan di atas air. Berarti orang pertama dalam dunia yang jalan di atas air namanya siapa? Petrus, bukan Chris Angel saudara-saudara. Bukan. Petrus yang jalan di atas air. Firman Tuhan katakan waktu dia fokus kepada Yesus dia berjalan atas air. Tetapi setelah itu dia rasakan apa? Angin besar.
Angin sakal menghampiri dia. Lalu apa yang terjadi? Dia tenggelam. Dengar baik. Waktu engkau fokus kepada Tuhanmu, mujizat terjadi. Tapi waktu engkau fokus kepada masalahmu, percayalah, engkau akan tenggelam atas setiap apa yang kau pikirkan dan ketakutanmu. Maka hari ini saudara-saudara, supaya bisa melangkah dengan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan fokus pada masalahnya, tetapi fokuslah pada Tuhanmu. Saya gak tahu bro bisa langsung ngeflow gak? Saya udah tulis satu lagu saudara-saudara, judulnya Kau Lebih Besar. Mulai dari 4. Kunci di E. E dulu mulai baru masuk ke 4. Kau lebih besar, kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Kau lebih besar, kau lebih hebat dari setiap persoalanku. Tangan kasih-Mu yang selalu jagaku, kuasa-Mu mujizat dinyatakan. Waktu engkau fokus kepada Tuhanmu, percayalah mujizat akan dinyatakan. Jadi hari ini saudara-saudara kita tahu kenapa kita gak bisa melangkah dengan Tuhan. Karena kita selalu ngerasa Tuhan gak jawab doa kita. Karena kita ngerasa insecure dan kita terlalu fokus sama masalah. Tapi kabar baiknya adalah saya punya jawabannya untuk Anda semua. How can we striding with God? Yang pertama, gak ada cara yang lain. You have to know your God. Anda harus kenal Tuhan Anda. Dengar baik, kenal dan tahu tuh beda. Saya pertama kali ketemu Pak Jemli, shalom Pak, nunduk mulu saudara-saudara, nunduk mulu, kerjanya nunduk mulu. Setelah kenal saudara-saudara langsung, gimana Pak, udah pelokan kayak gitu. Beda, orang yang kenal sama orang yang tahu, cara ngomongnya aja beda, bahasa tubuhnya beda. You know, the way you speak to God itu juga beda. Saya waktu minta sesuatu sama papa saya gak bilang gini, oh Papa yang terhormat. Matamu lebih besar daripada mata saya. Kumismu begitu luar. Saya gak pernah ngomong kayak gitu. Saya kalau minta sama papa saya bilangnya apa? Pa, minta. Segampang itu. Why? Because I know my dad. Jadi ciri-ciri orang yang kenal itu pasti beda. Bahasa tubuh dan cara ngomongnya. Jadi kalau Anda saudara-saudara, saya kalau ngomong sama Tuhan saudara sesantai itu karena saya tahu He knows me and I knows Him. Segampang itu. Pa, Papa hari ini ngeselin banget, saya gak suka Papa kayak gitu. Saya ngomong apa adanya. Tetapi saya percaya Papa kita di surga itu Yesus Tuhan kita selalu kasih terbaik buat kita semua. Makanya mulai dari kenal saudara-saudara. Jangan cuman tahu doang. Orang yang kenal itu sering ketemu, gak cuma sekali-sekali doang. Saya bisa nikah sama istri saya gara-gara sering ketemu intens. Gak cuma 1 minggu sekali di jam tertentu doang. Enggak, terus-terusan. Gak pernah ada waktunya. Oke, misalnya dia mau WhatsApp saya gitu ya. Stop, waktu kita hari Minggu jam 10 jam 2 ya. Gak boleh lebih daripada itu. Ada kayak gitu? Gak ada. Tiap hari saya kontak dia. Bahkan kemarin saya cerita di gereja Irene, saudara-saudara saya bilang begini. Saya tanya sama istri saya, kamu tuh kangen gak sih sama saya? Terus saya bilang, gimana gue mau kangen orang tiap jam lu teleponin gue katanya gitu. Orang sayang tuh begitu. Orang kenal tuh gitu, pengen ngobrol terus tiap hari. Kalau sampai kita jadi orang percaya dan kita jarang ngobrol sama Tuhan, benar-benar bisa mustahil bilang kita kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan pasti pengen ngobrol terus. Seperti abis ini saya percaya kita akan terus kontak-kontakan dengan Pastor Jamli. Saya kontak-kontakan dengan Irene, dengan yang lainnya di sini. Karena kenal. Kalau dulu belum kenal ya, tahu ya Pak, shalom Pak. Shalom. Arigato, rasai-mase gitu kan. Beda orang yang kenal sama tahu saudara-saudara. Orang yang kenal Tuhan itu waktu masalah datang pasti tahu tujuannya buat bikin naik kelas. Orang yang gak kenal pasti bilang why dan why. Tapi orang yang kenal tahu, waktu Tuhan izinkan ujian dalam kehidupan kita, dia tahu kita buat naik kelas. Kita waktu dulu sekolah gak ada yang gak mau untuk tidak naik kelas. Maunya naik kelas terus. Tapi orang Kristen maunya tinggal kelas. Waktu Tuhan uji komplain, waktu Tuhan uji marah-marah, waktu Tuhan uji malah ngutukin Tuhan. Tuhan bilang, lu mau naik kelas gak sih bro? Kalau kita mau naik kelas ya kita mesti lewat ujian dong.
Dan ujian itu gak ada yang menyenangkan. Bro, sekolah, ujian enak gak? Suka gak? Walaupun lu demen sekolah, demen ujian gak? Gak ada yang demen ujian. Nobody likes exam, gak ada yang suka. Tapi kita harus jalanin. Makanya dengar baik, jangan pernah minta Tuhan melewatkan ujian, tapi minta Tuhan menyertai kita dan memberi kekuatan menjalani ujian. Orang yang minta melewatkan ujian adalah orang pengecut. Tetapi orang yang minta Tuhan sertai dan beri kekuatan untuk menjalani ujian, dia akan terus naik kelas dan lebih tinggi sama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya hari ini mulai kenal Tuhan, karena waktu Anda kenal Tuhan, Anda bisa melangkah dengan Tuhan. Seorang papa itu gak mungkin menjerumuskan anaknya. Dia selalu gandeng anaknya kemanapun dia pergi. Tadi saudara-saudara, saya ditelepon sama istri saya barusan aja. Dia bilang, hey, somebody is missing you. Dia bilang gitu. Oh ya, who? Tiba-tiba anak saya nangis yang besar. And I told Irene, Meredith was crying. Dia kangen gitu sama saya, saudara-saudara. Nah, orang yang kenal itu pasti ada rasa kangen. Orang yang kenal itu pasti ada attachment. Maka hari ini kalau Anda sampai gak punya attachment dan gak kangen sama Tuhan, berarti mungkin Anda gak kenal Tuhan. Yuk hari ini bangun hubungan sama Tuhan yuk. Supaya kita bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Everybody say. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Untuk menjadi seorang penyembah Tuhan, Anda harus kenal siapa yang Anda sembah. Karena penyembahan bicara soal hubungan. Anda gak bisa dibilang jadi seorang penyembah kalau Anda gak kenal siapa yang Anda sembah. Maka hari ini mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan atau melangkah bersama-sama dengan Tuhan? Jadikanlah Tuhan Bapanya kita. Jadikan Tuhan Bapa kita. Bapa yang baik itu bukan Bapa yang memanjakan anak. Bapa yang baik adalah Bapa yang selalu memberikan hukuman dengan sebuah tujuan. Ya. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8 ngomong begini, saudara-saudara. Ibrani 12 ayat 6 sampai 8 ngomong begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Yes, that's right. Menghajar. Bukan menyayang-nyayang, bukan memeluk-meluk, bukan membelai-belai. Firman Tuhan katakan menghajar. Bahkan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesah di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya membanting dan memukul. Tetapi saya percaya saudara-saudara. Kenapa firman Tuhan katakan orang yang dikasih Tuhan akan dihajar? Karena Tuhan pasti akan memberikan ganjaran dengan sebuah tujuan yang baik. Saya gak pernah tuh nemuin ada seorang bapak saudara-saudara nyentil anaknya atau mukul anaknya, memberikan hukuman kepada anak-anaknya cuma gara-gara iseng. Gak pernah. Ya one day Anda lagi lihat anak Anda duduk gitu ya, lagi bengong nonton TV, terus tiba-tiba Anda datang nyamperin dia, terus ada tabok dia, pak! Anaknya nanya, Dad, what's wrong? Kenapa kamu pukul aku? Ya habis mami gak ada, kamu aja yang papi ituin gitu. Kayak gitu, gak ada. Pasti seorang bapak memberikan ganjaran, begitu pun seorang ibu memberikan ganjaran, pasti ada tujuannya. Iya, papa nyentil kamu gara-gara papa iseng aja gak ada kerjaan. Gak ada yang kayak gitu. Setiap orang tua memberikan ganjaran kepada anaknya, itu pasti dengan tujuan supaya anak lebih baik lagi. Suatu ketika saya ingat banget melodi anak saya yang pertama, saudara-saudara, itu pernah teriak-teriak di mall. Teriak-teriak di mall. And then saya bilang hari ini juga kita pulang. We're not going anywhere, we go back home. Saya bilang gitu. Terus dia nangis sepanjang jalan, dia nangis. Sorry daddy, I'm sorry. Terus saya bilang face on the wall 3 minutes.
Kadang kita harus tegas kepada kesalahan yang anak kita lakukan supaya dia tahu dia salah. Karena kalau kita biarkan, dia gak bakal tahu dia salah. Kelihatannya mean ya, kelihatannya kejam. Tetapi itu mengajarkan sesuatu. Dulu saya ingat banget saudara-saudara, saya suka dipukulin mama saya. Orang zaman dulu kan gitu ya, suka mukul. Ya dong, rotan, gesper, sapu ijuk mukulin saya patah saudara-saudara. Makanya kalau saudara-saudara ngeliat saya badannya gede, ini bukan gara-gara makan banyak. Bengkak permanen digebukin saudara-saudara. Ya, sampai hari ini nih bengkaknya nih ya, gede. Jangan-jangan lu juga ya bro. Gara-gara sering dipukulin bengkaknya sampai sekarang saudara-saudara. Waktu itu saya ngerasa, kok jahat banget sih digebukin begitu. Tetapi sekarang saya ngerti loh. Yang saya lakukan itu salah. Makanya ibu saya lakukan seperti itu supaya saya ngerti. Memang mungkin cara orang dulu begitu. Hari ini kita mau tahu saudara-saudara. Bapak yang baik itu adalah Bapak yang menghukum dengan sebuah tujuan. Dia bukan pribadi yang memanjakan anaknya. Ayat ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah melakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Ayat ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Tuhan gak mau manjain kita. Dia mau jadiin kita anak yang benar-benar mandiri. Dan bisa berjalan bersama-sama dengan dia. Amin. Yang kedua, Bapak yang baik itu apa? Bapak yang baik adalah Bapak yang tahu kapan memberi permintaan anaknya. Saya pernah nonton film Bruce Almighty, saudara-saudara. Saya suka banget itu film, konyol. Ya, tapi itu film message-nya keren banget. Abis ini yang di rumah boleh search Bruce Almighty, filmnya keren banget. Diceritakan si Bruce ini selalu sial. Ya, selalu sial hidupnya. And then one day dia ketemu sama Tuhan gitu saudara-saudara. Terus dia bilang enak ya kalau jadi lo, dia bilang gitu. Terus Tuhan bilang, oh ya really? Oke, gue mau cuti 2 minggu, lo jadi gue. Dia bilang gitu. Kamu jadi saya. And then langsung dia langsung. Ada musiknya, I got the power. Kayak gitu tuh. Dia dapat kekuatan dari Tuhan, dia langsung bikin apapun yang dia mau saudara-saudara. Bahkan dia membelah sup. Bukan laut merah, sup saudara-saudara. Dibelah sama dia tuh dalam sebuah mangkok gitu. Tapi lama-lama dia denger. Ada suara banyak banget di kuping dia. Dan itu sangat annoying buat dia. Lalu dia tanya, ini suara apa sama Tuhan? Itu suara doa orang-orang. Ini mengganggu saya. Itu yang saya dengar tiap hari kata Tuhan. That's what I heard every day, dia bilang. Oke, karena kamu sekarang Tuhan, kerjaan ada di kamu, ya kamu yang lakukan, dia bilang gitu. Terus akhirnya dia ngapain saudara-saudara? Dia pindahin tuh semua doa ke email. Zaman dulu yahoo.com, tahu gak dia punya emailnya apa? Yahweh.com. Itu emailnya dia. Dia pindahin tuh semua doa ke email. Terus dia ambil copy, dia stretching, dia mulai jawabin atu-atu. Dia ketik semua atu-atu. Waktu dia selesai jawabin 3.000, datang 10.000 lagi. Dia masukin lagi 10.000, masuk 30.000 lagi. Jadi terus-terusan gak pernah berhenti. Gara-gara dia capek, akhirnya dia apa? Select all, say yes. Yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja. Select all, say yes. And then what happened? Chaos everywhere. Jadi ternyata konyol memang filmnya. Tapi ternyata ini loh. Mungkin ini yang terjadi kalau Tuhan jawab semua, jawab doa kita. Chaos yang terjadi. Makanya papa yang baik itu tahu kapan yang terbaik ngasih buat anak-anaknya. Dengar baik. Easy to get, easy to forget. Apa yang Anda dapatkan dengan sangat mudah juga Anda melupakannya. Waktu kita dulu dibeliin mainan sama mama papa kita. Pasti kita kalau keseringan dibeliin saudara-saudara, kita gak bakal sayang barangnya. Tetapi once kita beli dengan uang kita sendiri, itu jatuh aja kita kayak sedihnya minta ampun. Jadi segala sesuatu kita dapatnya dengan sangat susah, itu sangat susah juga untuk melepaskannya. Udah punya cewek? Nah makanya entah kalau ada perjuangan, susah ngedapetinnya, nikmatin itu bro. Karena once you get it, it's so hard to let it go. Sangat susah untuk melepaskannya. Saya juga begitu dulu waktu saya dekat sama istri saya tembak dia, waktu saya tembak dia langsung apa saudara? Nolak saya. Saya langsung ditolak saudara-saudara waktu itu. Tetapi memang itu dia karena jodoh dari Tuhan ya. Akhirnya kami dipersatukan. So easy to get, easy to forget. Maka hari ini kalau Tuhan belum jawab doa Anda semuanya dengan baik, tetap percaya. Lakukan yang terbaik. Karena Tuhan pasti akan berikan tepat pada waktunya. Yang ketiga, Bapak yang baik itu apa? Bapak yang baik itu mengajarkan sesuatu berulang-ulang kepada anaknya. Ulangan 6 ayat 7, kita sama-sama buka. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dengar baik. Kalau ada orang tua yang ngomong begini sama anak, why can't you understand me? For sure saya pasti bilang yang salah orang tuanya. Why? Karena orang tua pernah jadi anak-anak.
Anak-anak gak pernah jadi orang tua. Jadi mereka gak pernah ngerti jadi orang tua bagaimana. Ini yang pasti salah anak-anak. Ingat Ulangan 6 ayat 7 ngomong, ajarkanlah berulang-ulang. Firman Tuhan itu present continuous tense. Jadi apa yang Anda baca hari itu berlaku untuk hari itu. Besoknya sama lagi, besoknya sama lagi. Jadi dengan kata lain firman yang barusan kita baca ngasih tahu, ajarkanlah berulang-ulang dan membicarakannya. Setelah diajarin diskusi sama anak. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan. Waktu lagi duduk, waktu lagi berjalan, waktu berbaring, waktu lagi bangun. Ngomongin berulang-ulang saudara-saudara. Jadi kalau sampai ada yang bilang, jadi bingung sama kamu, gak bisa dikasih pengertian. Itu salah orang tua udah pasti. Karena kita udah pernah jadi anak-anak, kita tahu cara bagaimana kita ngasih tahu mereka. Saya tahu kadang-kadang kita jengkel banget. Saya tahu kadang-kadang kita kesel banget. Kadang-kadang kita dongkol banget sama mereka. Tapi ingat ayat ini. Ajarkanlah berulang-ulang dan membicarakannya. Saya suka orang bule kalau ngajar anak saudara-saudara. Dia suka kalau lagi argue sama anaknya langsung bilang, go to your room. Pergi ke kamarmu. Setelah udah beres, dingin, ketok-ketok pintu kamar anaknya, can I come in? Di situ mereka diskusi. Kalau anak-anak orang Asia biasanya kan main tangan, main pukul, saudara. Ya, seperti ini bentuk ini saudara-saudara jadinya. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Ajarkanlah berulang-ulang dan membicarakannya. Supaya anak kita tumbuh dengan warisan yang baik dari kita. Kita kan ngajar anak kita gara-gara warisan orang tua kita. Ya dong? Kalau saya warisin orang tua saya, mungkin anak saya juga udah bengkak di rumah nih saudara-saudara. Tapi bersyukur saya gak pernah ngomongin hal yang buruk seperti orang tua ngomongin kepada saya. Saya selalu katakan kata-kata berkat buat mereka. Saya gak pernah, sekesal-kesal saya selalu begini doang nih sama anak saya nih. Saya sentil kupingnya, that's it, gak pernah yang lain. Makanya saudara-saudara, saya gak pernah bilang, saya tidak bermaksud menggurui saudara-saudara semua cara mengajar anak. Setiap keluarga punya caranya masing-masing. Tetapi dengar baik, jangan biarkan kepahitan ada dalam kehidupan anak-anak kita. Biarkan mereka tahu kalau mereka dihukum tujuannya dengan yang baik. Amin. Minta di bro. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Di sepanjang hidupku. Amin. Dia Bapa yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan. Milikilah iman yang benar. Berarti ada dong Pak iman yang salah. Yes, there is. Ibrani 11 ayat 8 sampai 11 saudara-saudara. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 11 saya katakan, firman Tuhan katakan begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Kata akan itu berarti sudah diterima belum? Kata akan udah diterima belum? Belum, akan tuh belum diterima. Tetapi Abraham taat. Bahkan kata-kata berikutnya lebih gila lagi saudara-saudara. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wow. Sependeta-pendetanya saya, gak pernah saya ke airport saudara-saudara. Trust me, gak pernah saya ke airport, ke check-in counter. Bapak mau kemana? Wait, God haven't told me yet. Gak pernah saudara-saudara. Gak pernah. Bahkan gak pernah sependeta-pendetanya saya saudara-saudara datang ke check-in counter. Pak mau kemana? Just tell me, I will go wherever you want me to go. Gak pernah saudara-saudara. Saya tiap kali mau pergi saya tahu kesini. Kemana? JFK.
Chicago, kemana saya tahu saudara-saudara. Nggak pernah tuh saudara-saudara. Terserah Bapak Ibu bawa saya kemana, saya percaya Tuhan akan menuntun Anda semua. Nggak begitu. Tapi Abraham begitu loh, gokil gak? Karena iman Abraham taat ke negeri yang akan diterimanya, dia belum diterima. Dan dia tidak mengetahui. Saudara-saudara dengar baik, kita seringkali tuh jadi Tuhan di atas Tuhan kita. Dengan memaksakan yang kita pikir baik buat kita. Iman yang benar adalah iman yang berserah, tetapi iman yang salah adalah iman yang memaksakan kehendak. Jadi jangan senang dulu waktu Anda dengar Anda beriman. Cek dulu, iman yang mana nih? Yang benar atau yang salah? Anda maksain di Amerika padahal Tuhan bilang no, that's the wrong faith. Kalau memang benar Tuhan yang suruh, saudara-saudara jangan takut, Tuhan bukain jalannya atau persatu. Kalau Tuhan udah buka gak ada yang bisa nutup. Tapi kalau Tuhan udah tutup, lo mau buka juga gak bakal bisa. Trust me. Makanya milikilah iman yang benar. Karena iman yang benar akan membawa Anda kepada kemenangan demi kemenangan. Iman yang benar akan membawa Anda kepada kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan lebih baik lagi. Tapi iman yang memaksakan kehendak, sorry I have to say this, Anda cuma jadikan Tuhan objek keuntungan. Yuk mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk terus kenal Tuhan. Orang yang kenal dan tahu beda. Jadikan Tuhan Bapaknya kita. Bapak yang baik itu selalu menghukum dengan sebuah tujuan. Ya, bukan iseng-iseng atau gak ada kerjaan saudara-saudara. Dia pasti dengan sebuah tujuan. Bapak yang baik itu tahu kapan ngasih yang terbaik buat anaknya. Waktunya. Dan Bapak yang baik itu selalu kasih pengajaran kepada anak dalam setiap kondisi. Dan ketiga, dia pasti membuat kita memiliki iman yang benar. So, kalau kita lakukan ini, percayalah. Kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Amin saudara-saudara. Satu lagu terakhir yang saya mau nyanyi untuk Anda semua. Saya harap ini jadi berkat untuk Anda. Lagu yang saya tulis tahun 2010 atau 2012 yang lalu saudara-saudara. Dan puji Tuhan lagu ini jadi berkat untuk bagi banyak gereja dan saya mau nyanyikan untuk Anda semua. Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Ku percaya hanya di dalam-Mu terjadi dalamku, kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Katakan sekali lagi, walau badai kehidupan datang menerpa, tak takut, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Dan walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Semuanya katakan, come on. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Katakan kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan di pihakku. Katakan ku percaya, one more time, come on. Percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku, kuasa Tuhan nyata di hidupku, kemenangan
pemulihan di pihakku. Bapa, kami berterima kasih. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari kami belajar, seringkali waktu doa kami gak dijawab, seringkali waktu insecure kami rasakan, seringkali waktu kami fokus sama masalahnya, kami gak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Hari ini kami belajar untuk lebih kenal Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Bukan lagi dua tapi satu. Waktu orang lihat kami gak ada bedanya dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kami. Kami mau terus jadi pribadi yang melekat dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar melakukan aktivitas rohani kami, tapi kami benar-benar menjadikan Tuhan pribadi. Dan kami gak mau juga melewatkan setiap momen untuk menjadikan Tuhan Bapa yang baik buat kami. Kami percaya Bapa yang baik adalah Bapa yang selalu memberikan ganjaran dengan sebuah tujuan, memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Dan Bapa yang baik adalah Bapa yang selalu mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang. Yang terakhir, kami memiliki iman yang benar. Kami gak mau punya iman yang sekedar yang kami mau aja, tapi kami memiliki iman yang berserah, karena kami gak ngerti apa-apa. You know more than us. Kau tahu yang terbaik buat kami. What is the best for me? Karena yang baik buat kami belum tentu baik buat Tuhan, tetapi yang terbaik dari Tuhan pasti yang terindah buat kami. Memberkati gereja GPD New Life Church, Bapak. Dalam setiap hal yang mereka mau kerjakan, Tuhan yang turut campur tangan. Bahkan gedung yang mereka mau dapatkan, Bapak yang turut pimpin tangan. Supaya mereka mendapat tempat yang terbaik. Kami rindu melihat gereja ini semakin luar biasa. Semakin bisa solid satu dengan yang lain dan bisa memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, dalam setiap apa yang mereka kerjakan, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Bahkan setiap anak-anak yang dimentor di tempat ini, Bapak berkati mereka. Kesehatan, pekerjaan, sekolah mereka, Tuhan yang berikan yang terbaik buat mereka semua. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan, kami percaya selalu kami rasakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang sudah berkati sama-sama katakan, amin. Thank you, God bless you semuanya. Mana nih? William Mohede, mana William Mohede? Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, yang takkan tergoyahkan, yang takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala masa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama.
seperti biasa. Hari Senin ada SALT, Sharing and Learning Together, itu pada jam 7.30. Hari Senin jam 7.30. Terus untuk hari Rabu kita ada Tea Talk, itu youth, itu mulainya jam 6 lewat Zoom juga. Terus hari Jumat ada Prayer Warrior, itu mulainya jam 6. Dan hari Sabtu itu ada youth juga. Kalau yang hari Rabu itu yang santai-santai aja. Yang santai-santai, yang sharing-sharing youth. Kalau yang hari Sabtunya itu ibadah untuk youth-nya. Jam 2, mulainya jam 2. Nanti kita kembali ke seperti biasa lagi hari Minggu. Itu mulainya ibadahnya seperti biasa lagi minggu depan jam 9. Ya. Mari kita nyanyikan satu buah pujian lagi. Kuasa darahmu kan telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat hari yang Kau berikan bagi kita. Buat perkenanan Tuhan yang bisa Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Martin ya Tuhan. Engkau akan berkati beliau selama berada di Amerika. Engkau yang menyertai pelayanannya, sehingga pelayanan firman, baik pujian, itu bisa memberkati umat-umat Tuhan yang mendengar. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang kami bisa alami hari ini. Bagi rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pada hari ini ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, buat keluarga daripada Pak Jepsen yang saat ini dalam pemulihan kesehatan. Engkau yang akan memulihkan secara total. Dan kami yakin ada mujizat, ada pertolongan, bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semakin sehat, semakin diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan Hansen ya Bapa. Kami tetap bawa beliau ke dalam doa. Pemulihan kesehatan selalu yang terbaik yang Engkau berikan. Kami berdoa juga buat Ibu Ruth yang nantinya pada minggu-minggu yang akan mendatang ini akan dioperasi kataraknya ya Bapa. Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan menolong, semuanya akan berjalan dengan baik. Ada umat-umat Tuhan yang lain yang belum sempat hadir hari ini. Kami percaya di minggu-minggu yang akan mendatang
kami akan bersama-sama lagi. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah setiap persembahan umat-umat-Mu. Engkau yang akan mengembalikan berkat bagi kami sekalian. Kami mau mengangkat tangan. Kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami. Engkau yang akan menolong kami. Mata Tuhan terarah dan tertuju kepada kami. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan oleh karena itu, terimalah anugerah daripada Tuhan. Terimalah kasih karunia yang daripada Allah. Terimalah berkat-berkat yang supernatural dari Tuhan. Kiranya damai dan sukacita, penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali menjemput gereja Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Berkati musik atau tim worship kami yang sudah memberikan yang terbaik pada hari ini. Engkau yang akan membalas berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Puji Tuhan, happy Sunday and God bless you all. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa hari Minggu. Haleluya.